Ruwaibidah banyak bermunculan. Sampai ada orang yang ragu aras itu makhluk, bayangkan. Selepel dokter loh, ragu dengan aras itu makhluk. Apa nak kafir tuh Ustaz Nasir? Kacau akidah tuh. Sesuatu yang selain Allah pasti mah. Yang perlu kita pahami adalah solat tahiyatul masjid kita bukanlah untuk masjid itu, tetapi terhadap pemilik yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang sekarang tak tentu lagi mana sunnah dalam bab fikih, mana sunnah dalam bab akidah. Sehingga bab sarawa pun ada katakan sarawa sunnah, ada sarawa bid'ah. Bukan bid'ah, bukan sunnah lawan kata bid'ah. Nah, kalau sunnah dan lawan kata bid'ah itu nanti terjadi laundry sunnah, moge sunnah, sarawa sunnah, mosoji sunnah, nusantara sunnah. Atau akibat tak mengerti mana sunnah di dalam fikih, mana sunnah dalam akidah. La ilma laman adabalah. Tak ada ilmu bagi orang yang tak beradab, kata ulama tuan. Masa mengaji di Redatul Jannah pulang jadi ustaz macam mana sih? Awak 6 tahun, 7 tahun di pondok mah. Tanya Nasir lah. 7 orang di pondok tu kami 7 tahun. Nak lo sodo jadi ustaz tamat tu pak. Orang kini masuk di Abu Darda langsung jadi ustaz. Hebat itu. Iko gara-gara merasa masjid lain bid'ah, buat masjid sunnah. Mana lo tak otak kaliannya? Sunnah yang mana kan begitu pak kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ayahanda, ibunda yang dirahmati Allah, pada pembahasan pagi ini kita membahas solat sunnah. Cuma kita hanya membahas solat sunnah tahiyatul masjid untuk menjawab TikTok yang beredar. Karena kami di MUI pun sudah resah melihat TikTok orang-orang yang berbicara di dalam YouTube tentang agama tanpa ilmu. Kalau diulanginya juga lagi kami panggil di MUI lagi dia tu. Saya adalah salah satu anggota komisi fatwa. Jadi memang sebenarnya saya sudah lama sekali ingin ceramah di masjid ini. Bulan puasa digeser juga. Kemarin ada di sini jadwal, ada pula di Jalan Pemuda. Ini pun menggeser jadwal saya nih, supaya bisa bertatap muka dengan ayahanda dan ibunda. Karena kita tetangga, masa saya terbang kemana-mana sini tak sampai kan. Nah, maka saya berharap tuh. Terima kasih kepada Pak Haji kemana-mana ikut. Sampai ke Sukajadi juga ikut Pak Tawat mulai dari Jumat lagi. Ditengoknya jadwal saya kemana-mana. Kita pagi hari ini berbicara tentang solat sunnah. Ini kalau kita bicara sunnah, ini bicara sunnah dalam fikih. Kalau sunnah dalam bicara fikih berarti diberikan pahala melakukannya, tidak berdosa meninggalkannya. Kalau menurut orang tasawuf, berpahala mengerjakannya, rugi kalau meninggalkannya. Berbeda dengan sunnah dalam bab akidah. Sunnah dalam bab akidah lawan katanya bid'ah. Orang sekarang tak tentu lagi mana sunnah dalam bab fikih, mana sunnah dalam bab akidah. Sehingga bab sarawa pun ada katakan sarawa sunnah, ada sarawa bid'ah. Tak tentu ranah ada. Rekam dikirim kemana-mana. Kita harus paham, kita kalau bicara ini berarti sunnah dalam bab fikih. Kalau sunnah di dalam bab fikih, ma'usiba, diberikan pahala kalau mengerjakannya, wala yu'aqabu ala tarqih, tidak disiksa meninggalkan. Itu dia. Bukan bid'ah, bukan sunnah lawan kata bid'ah. Kalau sunnah dan lawan kata bid'ah itu nanti terjadi laundry sunnah, moge sunnah, sarawa sunnah, mosoji sunnah, nusantara sunnah. Atau akibat tak mengerti mana sunnah di dalam fikih, mana sunnah dalam akidah.
Makanya ditegur keras ulama-ulama Saudi itu oleh Syekh Ali Jum'ah dan ulama-ulama lainnya, karena tidak memberikan kotak mana sunnah di dalam bab fikih, mana sunnah di dalam bab akidah. Lah paham tu? Tuan. Jadi dan sok-sok sunnah-sunnah ke sunnah aja mau. Sunnah yang mana? Tuan. Kalau pakaian jubah itu sunnah, berarti pakaian itu bid'ah gitu. Ini kita pahami. Kalau kita bicara fikih berarti sunnah dalam bab fikih. Alah pueh. Tuan. Jangan poki-poki di sunnah ke sunnah ya. Jadi si kokor harus dikoreh-korehkan ketek. Sudah saatnya MUI harus meluruskan umat ini. Jangan kacau balau, jangan merusak-rusak barisan. Biarkan saja khilafiyah itu berjalan apa adanya. Baiklah, di antara solat sunnah itu adalah solat tahiyatul masjid. Tahiyat itu secara bahasa maknanya adalah ta'zim, mengagungkan dan memuliakan. Jadi tahiyat itu maknanya secara bahasa mengagungkan, memuliakan. Berarti kalau tahiyatul masjid adalah mengagungkan masjid atau memuliakan masjid. Adapun secara bahasa, secara istilah syara adalah ma ya'sulu bihi ta'zimu, sesuatu yang hasil dengannya memuliakan, mengagungkan, fi'lan kana au qaulan, baik itu dalam bentuk perbuatan, tindakan ataupun dalam bentuk ucapan. Karena kita definisi ini, tahiyat secara istilah adalah pengagungan, kemuliaan yang terjadi baik dalam bentuk tindakan ataupun dalam bentuk ucapan. Maka ulama membagi tahiyat itu menjadi beberapa macam. Yang pertama, tahiyatul masjid, penghormatan terhadap masjid itu bis salati, dengan salat. Yang kedua, wal baiti dan penghormatan terhadap Baitullah bit tawafi, dengan tawaf. Wal haram bil ihram, dan penghormatan tanah haram dengan ihram. Makanya Bapak kalau pergi haji atau umrah, sebelum masuk tanah haram itu ada namanya miqat, memakai pakaian di situ, karena kita mengadakan penghormatan terhadap tanah haram. Itu nanti. Wa mina birramyi, adapun penghormatan terhadap Mina adalah melempar jumrah. Kemudian ulama menambahkan lagi yang kelima, penghormatan terhadap Arafah adalah bil wukufi, wukuf di sana. Dan penghormatan berjumpa dengan saudara muslim adalah bis salami, dengan mengucapkan salam. Kalau kita mengambil tahiyat secara bahasa dan secara istilah. Adapun tahiyat yang kita bahas cuma satu, yaitu penghormatan terhadap masjid. Yang perlu kita pahami adalah solat tahiyatul masjid kita bukanlah untuk masjid itu, tetapi terhadap pemilik yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang solatnya hanya semata-mata untuk masjid itu saja, maka solat tahiyatul masjidnya tak sah, lam tanaqid, tak terikat solatnya. Jadi kita memang solat itu tahiyatul masjid mengadakan penghormatan terhadap Allah. Karena tidak ada diletakkan suatu tempat itu untuk ibadah, tidak ada. Itu kayak keyakinan Asy'ariyah. Jangankan kuburan lagi, masjid ini pun bukan untuk penghormatan kepada tempatnya, tetapi kepada pemiliknya. Kenapa orang-orang Asy'ari pergi ke kuburan itu berdoa? Bukan karena tempat kuburan itu, tetapi karena keberkahan waliullah di sana. Jangan diseleweng-selewengkan menerjemahkan kitab itu. Orang sekarang lomak pawinya aja menerjemahkan kitab tu. Nampaknya orang-orang abang pun tak pandai baca kitab tu kan. Dihampai sembarang-sembarang dia. Dipikirnya kami tidur di MUI itu mungkin. Kalau di MUI ada kitab bahasa Indonesia tu dah Pak. So Arab tu ada kitab. Tu Ustaz Imam ada Imam kita Lasri itu. Saya sendiri yang esos tu ya. Sebenarnya saya ini tak layak lagi untuk dijadikan guru karena belum sempurna menjadi murid. Kalau Pak Imam kita lah sampai ke Madinah, ke Mesir kan. Zulikromi lah sampai lah ke Maroko, ke Mesir. Somad lah sampai Sungai Kampar barunya. Karena saya sekolah dulu di Darun Nahdah.
Ada kemana-mana bodoh. Tapi kalau nak mencoba diskusi boleh. Mana tahu sih kau ada lah preman janggut-janggut kau. Sodo nak dibid'ahkan, muka ambo pun bid'ah mungkin kau nak ada zaman Nabi lah. Nah, kalau nak mencoba diskusi dengan ambo nak apa-apa. Tapi kalau nak pandai baca kau duduk je lah. Guru kalian bawa kemari gitu ha. Paham? Biar lurus umat kau gitu ha. Jangan baca cokak je gara-gara itu. Iko gara-gara merasa masjid lain bid'ah, buat masjid sunnah. Mana otak-otak kaliannya? Sunnah yang mana kan gitu Pak kan? Harus paham gitu ha. Kita ini gara-gara tak mengerti mana bab akidah, mana bab fikih, dia menganggap sodo bid'ah. Contoh, menandikan jenazah tu mak yang wajib nyebut ya. Itu bahasa sebatang subuh lah sah tu. Bahasa sodo lah sah tu. Mandi 9 kesunahannya. Datang awak dari masjid mana-mana bawa ambulan, mandikan jenazah. Itulah 2 SKM. Mana adab awak tu? Adibu qabla an ta'allamu, beradablah sebelum berilmu. Iko masuk ke kandang sapi, ya dipaksakan juga hambali tu dia. Tak tahu batasan mana wajib mana sunnah. Sehingga perkara sunnah pun menghukum orang neraka. Biar paham gitu mengajalankan fikih itu ha tu. Di ayatul khilaf namanya itu. Ya susah awak bicara kadang. Kalau orang dah merasa pintar dari awal susah, baru datang lah merasa pintar. Garim situ tamat pondok, ustaz ada situ datang awak mandi-mandikan jenazah langsung. Bertanya ke uang, ambo anggota MUI Pak. Di kampung orang tu ipar ambo yang mati tu. Ustaz ikut mandikan, insyaallah. Pimpinlah ustaz ndak ambo ikut dari Rasiko jonya bayang. Lah ngajar kitab kunyang ambo lah sampai ke Mesir murid ambo lah. Kalau den ngorojon dak kan tolok orang tu protes kau tu ha. Ndak tolok dia buat condoku. Datang awak rumbai kau. Mungkin dari pasar Kodim baru tobat gak? Awak pun dilangkahi juga nak mandikan jenazah. Bontukan hebat betul lo, pakai adab gitu ha. Dahulukan adab daripada la ilma laman adabalah. Tak ada ilmu bagi orang yang tak beradab kata ulama tu. Ya, jangan langsung kembali kepada Quran dan hadis yo, ilmu kalian dangkal lo. Paham? Bapak, ayah, bunda hanya bisa kembali kepada ulama. Tak bisa kembali kepada Quran dan hadis, tak bisa. Mana bisa? Saya saja yang baca kitab kuning, kembali kepada Quran, berapa buah tafsir di rumah tuan. Ustaz Adi Rizal tu tak akan bisa kembali kepada Quran langsung, tetap kembali kepada ulama. Kenapa kepada ulama? Ustaz kan ada Al-Quran, warasatul anbiya. Mereka lah pewaris para nabi kepada tuan. Umat tu susah wak ya. Dah merasa codiok. Kita ni berdakwah saking sulitnya. Di Pekanbaru dibuat lembaga supaya terarah. Ada MDI, ada IKMI, betul tak Pak? Supaya terarah dakwah, supaya jangan kacau umat kau. Datang awak nak mau diatur dek Kemenak, mau soji nak mau melapor. Biar paham gitu ha. Ati Allah wa ati'u Rasul ulil amri kan gitu. Ustaz kena tembak aku Ustaz. Kalau somat kena ancam, saya pun pasti kena ancam sewaktu-waktu. Masalah. Kalau siap jadi ulama, siap jadi mati itu. Kalau kan takut mati dan jadi ulama. Jadi ustaz aja lah ceramah kemana mah. Betul tak? Siap jadi ulama, siap mah. Kalau nak jadi ustaz aja lah ceramah kemana-mana. Baiklah. Disunatkan solat tahiyatul masjid. Yang syarat pertamanya adalah lidakhilil masjid. Syarat pertamanya tahiyatul masjid apa? Orang itu masuk ke dalam masjid. Seandainya ada masjid, sebagiannya masjid, sebagiannya tidak, maka yang disunahkan hanya di tempat ya ada dulu orang wakaf separuh dijadiin masjid, separuh tidak. Maka apabila dia masuk pada tempat separuhnya, maka tidak dikatakan masjid. Kalau ada sebuah masjid, dibangun masjid itu bersama terasnya, bersamaan pondasinya dibangun, maka teras itu pun masjid. Sah dia iktikaf di situ. Tapi kalau terasnya itu dibangun belakangan, lah jadi masjidnya baru terasnya dibuat, itu tidak dihitung masjid gitu ha. Dan tidak dihitung masjid tempat meletakkan sendal,
tempat kita mengambil wudu itu tidak walaupun menyatu dengan atap masjid. Itu dia. Kalau seperti yang saya sebutkan dia masuk di situ, maka disunnahkan dia tahiyatul masjid. Maka syarat pertama tahiyatul masjid apa? Orang itu masuk ke dalam masjid. Wa in taqarrara, sekalipun berulang-ulang masuknya, dia sunnah ya, bukan wajib. Umpamanya ayah bunda beriktikaf, langsung ke sana masuk, kemudian masuk lagi ke dalam masjid nih. Tadi buang air nih, masuk itu pun juga disunnahkan tahiyatul masjid. Disunnahkan kalau ingin mendapatkan pahala. Walaupun wa in taqarrara dukhulu, sekalipun berulang-ulang. Borek mau Ustaz, jangan kau joncoki sekalinya sunnahnya mah. Kalau ingin mendapatkan pahala, maka orang tasawuf mendefinisikan sunnah itu berbeda jadinya. Diberikan pahala mengerjakannya, rugi kalau ditinggalkan doa. Makanya mereka mengejarnya. Kalau ayah bunda ingin tetap mendapatkan tahiyatul masjid, boleh berulang-ulang. Dengan berulang-ulangnya masuk. Syarat yang kedua. Aulam yuridil julus, sekalipun dia tidak bermaksud untuk duduk di dalam masjid. Jadi kalimat hadis, apabila salah seorang kamu masuk ke dalam masjid, fala yajlis, maka janganlah dia duduk. Hadis itu, kalimat duduk pada kalimat hadis itu bukan maksudnya syarat di dalam tahiyatul masjid, tetapi pada umumnya orang kalau masuk masjid itu ingin duduk, ingin istirahat gitu. Jadi bukan syarat, sekalipun dia tidak menginginkan duduk di masjid. Umpamanya ayah atau bunda masuk ke dalam masjid ingin ngambil Quran saja gitu, disunnahkan tahiyatul masjid, sekalipun dia tidak bermaksud duduk. Sekalipun tidak bermaksud duduk. Yang ketiga, mutatakhir, orang itu dalam keadaan suci. Orang itu dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, tidak junub. Dan tiga ya, dia masuk ke dalam masjid. Yang kedua, sekalipun dia tidak berniat duduk. Yang ketiga, dia dalam keadaan suci. Jikalau dia itu duduk, tetapi duduknya terlupa, seperti kejadian pada Jumat di zaman Nabi oleh Suraik itu, lalu dia teringat dia belum tahiyatul masjid, maka tetap mendapatkan kesunahannya. Tetapi kalau dia sengaja duduk, memang berniat dia duduk walaupun sebentar, telah menempelkan ekornya ke lantai, hilang kesunahan tahiyatul masjid. Hilang kesunahannya. Dia kan kesunahan itu setiap kali masuk. Jadi kalau dia masuk niat langsung duduk, dia hilang kesunahannya. Tetapi kalau dia duduk ingin minum, kan minum dalam keadaan berdiri makruh, lalu dia minum dalam keadaan lalu dia berdiri lagi untuk sholat sunat, tetap mendapatkan kesunahan tahiyatul masjid. Pokoknya selalu sudah duduk dia, sengaja dia melakukannya, hilang kesunahannya. Hilang kesunahannya. Tapi kalau tidak sengaja dia duduk, bunda umpamanya, kau lalu tahiyatul masjid langsung berdiri, dia tetap mendapatkan kesunahannya. Tapi kalau sengaja dia melakukannya, walaupun sebentar, hanya sekedar meletakkan ekornya, hilang kesunahan tahiyatul masjid. Seandainya dia masuk ke dalam masjid, dari luar masjid itu masuk ke dalam, dia telah berniat untuk tidak tahiyatul masjid. Dari luar dia ada wudu, malah dan tahiyatul masjid dia nak copek.
Tiba-tiba masuk dia ke dalam masjid, berubah pikirannya. Saya mau tahiyatul masjid ajalah, tetap mendapatkan kesunahannya. Tetap mendapatkan kesunahan walaupun dia dari rumah tidak ada niat tahiyatul masjid. Saya potong-potong saja ya. Wa kuriha tarkuha. Dan dimakruhkan meninggalkannya. Dia sunnah itu tidak selamanya lawannya makruh. Jadi ada ulama yang membagi sunnah itu lawannya dua. Satu makruh, dua khilaful aula. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah, meninggalkannya makruh. Salat duha hukumnya apa? Sunnah, meninggalkannya khilaful aula. Tidak ada ulama mengatakan makruh. Khilaful aula karena lebih baik dia kan gitu. Khilaful aula namanya. Sama seperti ini. Orang yang kuat melakukan puasa di saat musafir, yang mana kalau dia musafir tidak mengganggu puasanya dengan musafir itu. Karena pakai mobilnya kan lolok, jadi hati mobilnya. Maka disunahkan dia berpuasa. Seandainya tidak puasa apa hukumnya? Makruh. Khilaful aula. Tapi kalau tahiyatul masjid kalau ditinggalkan makruh gitu. Amin. Jadi jangan selamanya lawannya makruh, enggak. In qaruba qiyamu maktubati jum'atin. Jikalau tegak waktu salat fardu Jumat atau selain Jumat, dan dia khawatir jikalau dia melakukan tahiyatul masjid akan kehilangan keutamaan takbiratul ihram, intizarahu qa'iman, maka dia menunggunya dalam hal keadaan berdiri. Syarat yang keempat, bahwasanya dia tidak disibukkan dari solat fardu. Syarat keempat, masuk dia, ditengoknya jam itu tinggal 30 detik lagi. Tinggal 30 detik lagi. Dan dia yakin kalau dia tahiyatul masjid pasti dia tidak akan bisa menyelesaikannya. Maka orang posisinya seperti ini adalah disunatkan intizarah qa'iman, menunggunya dalam keadaan berdiri. Karena kita itu kalau telah masuk ke dalam solat kita munajah kepada Allah. Tidak ada yang bisa memeleraikan itu kecuali karena hajat. Kalau ayah bunda telah solat tahiyatul masjid, sementara orang belum kita umpamanya jam ini tak nampak. Jam ini tak nampak, ada masjid yang tak ada jam iqamahnya. Tiba-tiba orang iqamah. Kita harus menyelesaikan tahiyatul masjid itu kalau tidak khawatir luputnya waktu. Yang kedua, tidak khawatir kehilangan jamaah. Harus diselesaikan tahiyatul masjid itu. Sementara kalau kita melihat nampak jam 30 detik masih ada atau 1 menit dan takkan mungkin menyelesaikannya, maka kita lebih utama menunggunya agar mendapatkan keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Apa kerja kita Ustaz? Amalkan hadis yang lain, yaitu di antara azan dan iqamah adalah waktu dikabulkannya doa. Perbanyaklah doa di situ. Kalau memang waktunya sedikit lagi, jangan dipaksakan. Lalu bagaimana tahiyatul masjidnya Ustaz? Nanti kita bahas di belakang. Karena tahiyatul masjid itu termasuk solat sunat indiroji, solat sunat yang nyusup pada solat yang lain. Itu solat sunat indiroji namanya itu. Jadi kalau waktu dah dekat, ayah bunda nampak di sana, waktu tinggal sedikit lagi, dan ayah bunda yakin kalau menyelesaikan di solat tahiyatul masjid juga tidak akan selesai 2 rakaat karena waktu singkat sekali. Intizaru qa'iman, menunggu dalam keadaan berdiri. Tidak usah solatnya.
Kalau ada orang masuk ke dalam masjid, ditengoknya waktu Pak Imam hanya cukup 2 rakaat saja, berarti berhadapan dengan 2 solat, 1 tahiyatul masjid, 1 solat sunat qabliyah, kan begitu. Maka posisinya adalah dia melakukan qabliyah. Tahiyatul masjidnya Ustaz telah masuk ke dalam solat qabliyah, dalam solat sunat indiroji. Indiroji itu ibadah yang masuk pada ibadah yang lain. Kalau seperti kita ruku, di dalam ruku itu kita baca apa? Subhana rabbiyal azim. Dia masuk di dalam ibadah yang lain. Cuma ulama antara Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Romli berbeda pendapat. Apakah dia mendapatkan pahala tahiyatul masjid atau tidak? Itu di perbedaannya. Tapi kalau tuntutan hadis tertunaikan. Kan apabila salah seorang kamu masuk masjid, iza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis. Apabila salah seorang kamu masuk ke dalam masjid, jangan duduk. Tuntutan hadis ini telah gugur, sepakat ulama itu. Cuma mereka berbeda pendapat, apakah dia mendapatkan pahala tahiyatul masjid atau tidak. Pendapat pertama mengatakan, kalau dia meniatkan tahiyatul masjid juga, dia mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Kalau tidak, tidak. Pendapat yang kedua, dia tetap mendapatkan pahala tahiyatul masjid walaupun dia hanya meniatkan qabliyah saja. Itu perbedaannya saja. Tapi sepakat mereka mengatakan sukutut tolab. Tuntutan di dalam hadis ini gugur. Apa artinya? Dia tidak mendapatkan kemakruhan, tidak terkena sanksi makruh. Kan kalau kita meninggalkan tahiyatul masjid kan makruh nih. Nah, tapi dalam posisi seperti ini dia tidak kena kemakruhan. Malahan sepakat ulama mengatakan gugur tuntutan dalam hadis ini. Tetapi mereka berbeda pendapat, apakah mendapatkan pahala tahiyatul masjid atau tidak. Pendapat pertama mengatakan tidak mendapatkan tahiyatul masjid kalau dia tidak meniatkannya. Pendapat kedua, meniatkan atau tidak, asal dia mengerjakan qabliyah itu dalam waktu yang sempit seperti itu, dia mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Sama dengan tadi. Ketika bapak datang, bunda datang, tinggal 30 detik lagi. Berarti kan tidak bisa tahiyatul masjid. Atau bunda datang, ayah datang, orang telah sholat fardu kan? Tuh kan? Bagaimana posisinya? Kalau mengikuti pendapat pertama, dia sholat berjamaah bersama imam dengan sholat fardunya sambil meniatkan apa? Tahiyatul masjid. Dapat dia pahala itu. Kalau mengikuti pendapat kalau pendapat kedua, dia tetap mendapatkan pahala tahiyatul masjid walaupun dia tidak mengikutinya. Jadi jangan dipaksakan lagi. Yang jadi masalah kan kalau disengaja tuh. Memang sengaja jadi masbuk tuh di mana dapat pahala tuh lah kan. Seseorang itu akan mendapatkan pahala kebiasaannya seandainya dia sakit gitu. Umpamanya bunda baca Quran terus rajin setiap hari, ada waktu-waktunya. Pas halangan haid kan tak boleh baca Quran tuh, tetap mendapatkan pahala itu. Kalau itu dijadikan amalan. Makanya para habaib diajarkanlah orang ini wirid-wirid rotib tuh. Seandainya dia tidak bisa mengerjakannya karena uzur, tetap mendapatkan pahalanya tuh. Kok dibid'ahkan juga oleh ayah wa'ang. Itulah makanya ulama mengajarkan wirid-wirid itu Pak Tuhan. Jadi kita di amalan pagi ini zikirnya. Seandainya kita sakit, kita musafir tak bisa melakukannya, maka kita tetap mendapatkan pahalanya. Terhalang karena uzur. Itulah akibat tak bisa membedakan mana sunnah secara akidah dan fikih itu. Sodo dibalas Allah kan. Paham? Makanya ayah bunda harus punya amalan. Bawa sampai mati, umpamanya zikir ayah bunda Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu setiap subuh umpamanya, amalkan itu setiap subuh. Matilah dengan amalan itu. Ikolah sudahlah amalan ndak ada. Solat sunat aja yang adanya, yang diandalkan ndak ada. Apa zikir yang apa diapakan ndak ada, tapi menyalahkan orang nomor satu. Orang-orang tuh ya kayak saya pun ada amalan loh, karena tak ada. Cuma tak semuanya amalan itu harus diceritakan gitu. Amalan yang menjadi rahasia kita dengan Allah. Setelah solat subuh jangan topek lolok di kau jauh, duduk mensoji ke walaupun tak ada wirid.
Ndak ada takziah macam itu kah duduk sama soji yang subhanallah tak apa. Ya kalau ingin apanya minta ijazahnya kan dengan habaib tu. Jadi kalau ada orang seperti itu bukan orang masbuk terlalu torib tu. Dia tiap sembahyang masbuk torib mana kan dapat pahala memang lah diniatkan dari rumah jadi masbuk kok. Biasanya dia mendapatkan itu cuma terhalang entah anak menangis di rumah kan begitu. Jalan kemari tiba-tiba putih sendalnya tak lambek sampai di situ orang lah. Kan gitu. Ada uzur dia membuat dia terlambat, dia tetap mendapatkan pahala itu gitu tuh. Bukan sengajanya ada umat kok, Pak. Ke masjid nunggu komat. Serius. Ya, ke masjid lah le. Azan baru mak bontolo le aja kan. Azan baunya. Ada cenduk tumat bangai. Yang kedua aku tuh tak dapet do mak kan. Makanya ulama dahulu Ustaz Nasir sebelum azan lah di masjidnya tu sebabnya tu seandainya ada uzur semuanya telah dihitung oleh Allah gitu paham ya. Jadi ikut bid'ah kan tu le kalau lepe-lepe lapak lepe lamak jadi ikut bid'ah kan ya. Dalam gaji itu tidak sembarangan. Orang dulu yang membicarakan bid'ah tu orang-orang khusus, kini membicarakan bid'ah tu orang-orang baru tobat. Apa kan kacau agama boleh. Orang yang membahas ayah bunda Nabi masuk neraka atau tidak orang-orang khusus. Kajian-kajian khusus tu Pak. Tidak kajian umum cendoko dah. Kalau saya mau saya bisa bantah tu. Kitab-kitab ketek di pondok bisa bantah orang tu perlu payah membantah. Kuat dalil orang tu kak. Bagaimana mungkin? Tinggal lagi kepedean. Kadang-kadang kita ni akhir zaman ni Ustaz Nasir miskin ilmu tapi kepedean gitu. Kepedean gitu. Tak tonturnya orang kurang lolok dia baca buku kayak. Masa mengaji di Redatul Jannah pulang jadi ustaz macam mana sih? Awak 6 tahun, 7 tahun di pondok mah. Tanya Nasir lah. 7 uang di pondok tu kami 7 tahun. Nak lo sodo jadi ustaz tamat dah Pak. Orang kini masuk di Abu Darda langsung jadi ustaz. Hebat tu. 7 tahun awak di pondok tu ah. Tak tahu hitung sungai kampung masuk dalam pawik kena terminum tu ah. Hendaklah jadi ustaz kami sodor. Serius Pak, 1 uang lah tamat Pak. Hendaklah sodor pada baca kitab no. Orang kini sodor jadi pendekar. Iya kami payah-payah makan dulu. Nak makan lomak nak ada, nak makannya orang masyarakat sekitar Darun itulah ikhlasnya Pak. Anak kalau ada yang mencabik ubi 3 batang 4 batang pasti anak pondok. Tapi kalau banyak dicabik tu cilok nama tu. Lah diikhlaskan di orang tu lah. Iya Pak. Lah diikhlaskannya Pak Tuhan. Tahunya. Nyo kami nak makan kolak jo. Kiriman lu nak dole. Mau tak mau tu ubi mau sekolah tu kami cabut kan. Pori litak. Kiriman lu mentiba mau tak mau tu. Aca makan je bakwan orang tu 5 bayar 2 kan. Mau tak mau. Tak sodo kami jadi ustaz no. Orang kini enak sekali jadi ustaz gitu. Lama rasa ustaz-ustaz banyak gitu. Dek lantaran pakaian ustaz kini bajunya koko, condoko, pakaiannya jubah. Hanya lama rasa sunnah lo tu. Inyo di bajanggui, somat tak bajanggui, somat lah bid'ah lo karena tak ada jangguinya. Condo tu lah tipis di ilmu zaman kini. Tipisnya gitu. Tanda-tanda akhir zaman. Ruwaibidah banyak bermunculan. Sampai ada orang yang ragu aras itu makhluk, dibayangkan. Selepel doktor loh. Ragu dengan aras itu makhluk. Apa nak kafir tu Ustaz Nasir? Kacau akidah tu. Sesuatu yang selain Allah pasti apa nak kacau akidah macam itu tu. Kalau seandainya dia mati setelah mengucap begitu, kafir hukum tu. Aras tu makhluk atau bukan? Entah. Saya tak mau kata astagfirullah. Setipis itu ke akidahmu gitu. Orang menyalah-nyalakan Asy'ari tapi itu je tak selesai dah loh. Saya nak menemukan keterangan aras itu makhluk atau bukan. Bisa ragu dia. Akal bisa menemukan Tuhan kok. Selain daripada Tuhan pasti ada yang tak sepakat dengan saya tuh. Kalau ada yang tak sepakat dengan saya kalimat ini, silakan pergi rumah sakit jiwa mendaftar. Berarti tak sehat akalnya. Selain daripada Tuhan pasti masa level dokter aja tak ngerti sih. Menyalahkan orang lah kemana-mana. Biar paham gitu, biar lurus otak tuh gitu. Jadi kalau ada orang bertanya, mana lebih mulia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau aras? Kan Haji? Makhluk yang paling mulia siapa?
Rasulullah termasuk kan begitu. Kok ragu kita sih? Itulah akibat akidah kita belajar dari uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Tak ada ulama mengajarkan gitu loh. Yang diajarkan ulama apa? Untuk mengenal Allah dari sifat-sifat. Karena manusia tak sampai kepada zat Allah. Untuk mengenal Allah melalui sifat-sifat, bukan melalui krojoinyo. Macam mana sih? Untuk membuktikan Tuhan melalui kerja, akan begitu. Apa bukti adanya Allah? Adanya alam semesta. Apa bukti Allah itu adalah zat? Dia bersih, kan begitu. Ya kalau tolok bantahlah. Ayalah. Itu pun kalau masih punya malu membantah saya itu. Jadi ceritanya di belakang mau Soji harus dikorehkan gini. Biar diundang yang sekian kalinya lagi. Kalau enggak diundang sama sekali ya, itu aja nya. Paham ya? Ya lanjutkan lagi. Berarti berapa syarat tadi, Mak? 1, masuk ke dalam masjid. 2, sekalipun dia tidak berniat duduk. 3, dalam keadaan suci. Ya kan? Yang keempat, tidak tersibukkan dari solat fardu. Wa yusannu liman lam yatamakkan minha, dan disunahkan bagi orang yang tak mungkin melakukan tahiyatul masjid walau bihadasin, walaupun dia keadaan berhadas. Apa disunahkan? Mengucapkan, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 4 kali. Umpamanya ayah masuk dalam masjid, omak masuk dalam masjid nak ngambil sesuatu dalam masjid tu, awak nak duduk doh. Kan syaratnya tadi kan mutatakhir, dalam keadaan 2 rakaat berapa kali sujudnya? Ompek tu kan. Untuk pengganti penghormatan 4 sujud itu diganti dengan 4 kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau ndak sompat umpamanya awak entah ngambil kunci ondanya. Ya kadang gitu Pak kan. Ayahnya lah disika, kunci onda dibawa di ayahnya. Atau anak kemari, anak awak disika, kunci onda dengan anak datang awak masuk. Kan Pak Tuhan kan masuk kita tuh ngambil kunci itu disunahkan kita membaca ini. Pengganti dari 4 sujud. Dimakruhkan li khatibin, bagi khatib. Dahala waktal jum'ati, yang dia masuk pada saat khutbah, melakukan tahiyatul masjid. Baik kau. Pas inyo tiba, Hatib tiba, laba bunyi kau. Kalau kita sekarang kan laba bunyi main itu kan, dah masuk waktu Jumat. Nah, Hatib seperti ini dimakruhkan dia untuk khutbah lagi, karena waktu Jumat sudah masuk. Sama. Beda dengan ustaz penceramah. Kalau penceramah tetap disunahkan tahiyatul tapi kalau khatib tidak. Jadi kalau dia datang waktu Jumat telah masuk, tidak disunahkan dia tahiyatul masjid. Kalau waktu dah sampai, makanya kalimat waktu qurahu li khatibin, dimakruhkan tahiyat masjid bagi khatib dakhala, yang telah masuk waktu Jum'ati, waktu Jumat. Selesai mengenai tahiyatul masjid. Kesimpulannya, 1, tahiyatul masjid itu belum masuk oleh waktu mah. Ya. Nyeton tu dia ambo. Nampak cahaya ni. Pak Tuat dah saya ajarkan Pak dan cahaya lampu nampak. Sini belum pernah ya. Cara melihat waktunya. Sebenarnya waktu apa ini? Waktu sekarang ini suruh ini, waktu terbit ini waktu hilafiyah. Untuk keluar dari hilafiyah itu kita kalau untuk Pekanbaru sekitar 15 menit.
sekitar 15 atau 20 setelah terbit untuk keluar dari hilafiyah. Karena kan ada hadis mengatakan di antara waktu yang dilarang itu sholat sunat ketika matahari terbit. Makanya mazhab Syafi'i mengambil keluar dari, walaupun ada orang sekarang sholat tersuruh ada. Tapi kita mazhab Syafi'i keluar dari itu supaya jangan masuk dalam hilafiyah. Orang sekarang tak ngerti itu lagi. Sama seperti ini. Saya tambahlah sedikit ya. Waktu maghrib itu kan hilafiyah ulama tuh. Hilafiyah ulama tuh. Apakah waktu maghrib itu hilangnya syafa merah atau ada waktu senggang lagi? Kan kita hilang syafa merah kalau di Indonesia kan tidak langsung azan tuh. Ya kan? Jadi di dalam kitab Syafi'iyah itu ada yang mengatakan waktu maghrib itu pendek sekali, seukuran dia membersihkan dirinya, lalu berwudu, memakai pakaian, azan, iqamah, solat 5 rakaat, habislah waktu maghrib dengan ukuran yang iktidal. Berarti kalau pendapat itu tidak ada qobliyah maghrib, kan gitu. Dua-dua mazhab Syafi'i. Pendapat yang ketiga, kedua, bahwasanya solat maghrib itu waktunya panjang. Tidak langsung habis maghrib, langsung masuk isya. Tidak langsung. Ada waktu yang senggang. Maka dia mengatakan ada qobliyah maghrib. Seperti yang dikatakan Imam Nawawi. Nah, yang menjadi masalah ini koji. Solat sunat qobliyah maghrib lah kawan kau. Masoji itu. Lah solat maghrib orang keliling sodonya. Iya dia jokomat. Lah rakaat kedua orang keliling. Diajaknya umatku masuk ke ranah hilafiyah. Ya Allah. Boleh kau beli sama saya pun kau beli maghrib juga. Tapi jangan sampai masuk ke dalam ranah hilafiyah. Jangan sampai orang lah solat maghrib sekeliling awak nunjuk komat. Akibat tak mengerti ilmu, beramal tanpa ilmu namanya itu. Masuk ke ranah hilafiyah jadi. Makanya di waktu yang ada kekosongan waktu antara fardu ada solat sunat. Setelah solat subuh kan tidak ada solat fardu lagi kan? Kosong baru zuhur. Makanya ada solat sunat duha. Maka solat sunat ini namakan solat sunat awabin, yaitu orang-orang kembali kepada Allah ketika orang lalai. Karena tidak ada waktu solat fardu di antara itu lagi. Setelah solat maghrib dengan solat isya terjadi hilafiyah, kekosongan. Makanya ada solat sunat awabin. Solat sunat awabin lagi yang 12 rakaat lah kata orang tu ada, yang qul huwallahu ahad yang dibacanya tu ada. Nah, itulah antara kekosongan hilafiyah itulah tu. Ranah-ranahnya. Kalau kita tak paham ini payahlah. Gimana caranya kan? Karena qobliyah maghrib itu apa namanya hilafiyah. Persaksiannya dua-duanya sahabat. Dua-duanya sahabat. Dia mengatakan aku tak pernah melihat Rasulullah qobliyah maghrib. Yang satu lagi dulu mereka mengejar-ngejar tiang supaya melakukan qobliyah. Sampai-sampai ada orang yang terlambat menyangka lah sudah solat maghrib lah ada dua.